Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dari Cisarua? Katanya Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Ini Masya Allah. Sebelum lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang wanita mendapatkan bulian sambil live di media sosial. Ini dia tayangannya. Auzubillah, ya ini pokoknya jangan dicontoh ya. Tadi tayangan itu memang buat pelajaran bagi kita atau pembelajaran bagi kita bahwa yang namanya perundungan atau bullying itu menyakitkan sekali dan membekas sekali itu. Nauzubillah min zalik ya. Nah ini Ustaz Syam, kita lanjut ke tema kita pagi hari ini yang luar biasa juga nih. Katanya rezeki seseorang itu akan mengalir lancar saat dalam hidupnya nih ada yang merendahkan. Bahkan menzolimi. Nah pertanyaannya, bagaimana biar kondisi itu malah justru menguntungkan buat orang yang disakiti nih, yang dizolimi nih, ya mendatangkan rezeki. Nah ini tapi apa? Pertanyaannya apakah harus tersakiti dulu baru dapat rezeki atau bagaimana? Mau dijawab penjelasannya Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Utsman, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu. Semangat Bu, Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi yang hidupnya penuh dengan bulian, subhanallah. Kenapa? Karena warna kulitnya. Kenapa? Karena status sosialnya, dia hanya seorang budak. Kenapa? Karena keimanannya pun langsung dibully lagi, tambah dibully lagi, subhanallah. Siapa dia? Orang yang terdengar suara terompahnya, jejak kaki, langkah kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda, salah satu muadzinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau rezeki apa lagi selain seperti rezekinya Bilal bin Rabah, dikabari sama Nabi langsung. Bilal, saya datang jalan-jalan ke surga, dapat rezeki dari Allah, dibawa perjalanan ke surganya. Saya mendengar suara langkah kakimu di sana. Apa amalanmu wahai Bilal? Dapat rezeki luar biasa. Rezekinya tidak main-main, langsung dipastikan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin di dunia dapat rezeki uang, uang tidak selamanya ada. Kalau mungkin kita dapat rezeki kesehatan, ada orang sehat tiba-tiba wafat juga ada. Dapat rezeki jabatan, ada orang baru menjabat meninggal dunia juga ada. Tapi kalau sudah dapat rezeki surganya Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki yang luar biasa. Berawal dari mana? Bilal bin Rabah dibully karena warna kulitnya. Dia orang kulit hitam, subhanallah. Bilal bin Rabah dibully karena dia seorang budak, subhanallah. Dan Bilal bin Rabah paling dibully sebab dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bilal bin Rabah ditaruh di padang pasir yang begitu panas, lalu ditimpakan batu ke atas dadanya, subhanallah. Sampai beliau berteriak-teriak ahad, 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 Allahu ahad. Dia tetap memanggil daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa lagi yang terzalimi tapi justru dapat rezeki, jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Qur'an. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan salah, walaupun Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nama Nabi yang paling banyak disebut Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu terbuli sejak sebelum lahir. Belum lahir sudah ancar-ancar tuh Firaun tuh. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki yang lahir bunuh semua. Tuh coba lihat, belum lahir udah dibully. Lahir lagi dialirkan ke sungai, subhanallah. Sampai di istananya Firaun disuruh milih makan kurma atau bara api. Dibully lagi, subhanallah, fisik. Dia makan bara api tersebut. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu cadel lidahnya. Sehingga ada doanya, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah setelah dibully bertubi-tubi sampai dewasa dibully, dari sini Allah angkat derajatnya menjadi kalimullah. Engkau memang tidak lancar bicara dengan manusia, tapi engkau bisa lancar bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rezekinya datang sebab pernah dizalimi sama orang lain. Bilal bin Rabah salah satunya contoh terdekat. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam yang contohnya disebutkan di dalam Al-Quran. Belum lagi para ulama-ulama yang mana awalnya difitnah, dipenjarakan. Itu rata-rata ulama dipenjarakan. Mengikuti sunnahnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Maka Imam Ahmad bin Hambal diantaranya. Mereka dipenjarakan tapi dari situ Allah angkat derajatnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Bang Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah
Ah. Masya Allah, yang namanya manusia itu pasti kadang hidupnya itu nggak selalu senang. Kadang ada di atas, ada di bawah. Yang paling susah itu adalah pada saat kita lagi susah atau lagi di bawah, tapi bisa memberikan sedekah atau membantu orang. Betul Pak? Betul Bu? Katanya kalau kita lagi susah terus kita bisa membantu orang itu bisa mendatangkan rezeki. Pertanyaannya kenapa justru ya makin berat, makin repot, bahkan hidup makin susah. Jangan-jangan nih ada yang keliru dengan cara menolongnya. Coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Silakan dijawab Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang menolong orang lain dengan cara apapun, dengan kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan daripada setiap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Ketika seseorang memudahkan urusan orang lain, misalkan dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan uangnya ataupun rizkinya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang yang membantu orang lain, misalkan minjam uang, dikasih pinjaman 100 ribu, maka dia mendapatkan pahala daripada setiap apa yang dia keluarkan. Dan dia mendapatkan nilai sedekah setengah daripada yang dia keluarkan. Contoh misalkan dia ngasih pinjam 100 ribu, dia dapat pahala 50 ribunya sedekah. Berarti 50 ribunya dia mendapatkan pahala sedekah. Temannya itu dia bayar hutangnya misalkan 10 hari kemudian. Dia bayar 10 hari kemudian 100 ribu. Maka ada kebaikan di dalamnya. Oh ternyata enggak. Dia itu minta tempo 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari. Sampai 5 hari setiap harinya dia mendapatkan pahala kebaikan daripada temannya itu. Setiap harinya itu dia dapat pahala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ganti berapa kali lipat. Sebanyak paling banyaknya 700, paling sedikitnya 300 kali lipat atau 350 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillahi kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi siapa orang yang mengeluarkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan dengan niat berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kemudahan di dalamnya sampai 350 kali lipat bagi yang meminjamkan. Dan juga dapat 700 kali lipat bagi siapa? Yang bersedekah di dalamnya. Dan kalau dia minjamin 2 kali. Misalkan dia minjamin, udah pinjamin sekali. Besok dia minjam lagi, dikasih lagi. Kalau dia minjamin 2 kali, maka dia dapat pahala 1 sedekah. Dan apabila orang tersebut ternyata berat hidupnya, makin repot hidupnya makin susah. Mungkin hatinya nggak ikhlas meminjamkan. Mungkin tidak ada kebaikan di dalamnya. Mungkin boleh jadi orang tersebut mempunyai hasud, syirik, dengki, dan meremehkan orang tersebut, menganggap dirinya paling kaya, paling hebat, paling mampu, dan bahkan menzolimin orang lain. Atau dia sombong, kamu gak akan mampu, kamu hidup kamu susah, kamu gak ada kebaikan, kamu gak ada keberkahan hidupnya. Kamu, wah, nuduh orang ini malah bahaya. Jangan sekali-kali kita menuduh orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Sehingga apa? Kalian yang berat hidupnya, kalian yang repot sendiri. Karena hukum Allah nyata. La yadkhulul jannah man fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapapun manusia yang bersifat sombong walaupun seberat biji zarah. Sehingga Allah akan menghukum kalian. Nauzubillah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi, memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio, mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, gantian dari sebelah sini. Boleh maju sini Pak. Masya Allah. Oke. Ustadz Syam, Ustadz Maulana boleh nemenin sini. Oke, standby. Baik Sini, banget teman istrinya kesini. Masya Allah. Silakan Pak, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Haji Kamra, pimpinan MKJRI Majelis Komunitas Ziarah Ridho Ilahi, home-nya di Cisarua. Wow, tepuk tangan dong buat Pak Aan. Mau nanya apa Pak Aan? Kalau kita punya hajat, selain berdoa, apakah ada zikir khusus
agar doa kita dikabulkan. Oh, Masya Allah. Pertanyaan ini saya khususkan kepada Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Oke. Terima kasih. Silakan dijawab Ustadz Syam. Jadi kalau yang sering kita dengarkan bahwa zikir khusus, wirid khusus itu adalah diantaranya istighfar. Karena istighfar itu tentu saja yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwal. Allah akan perbanyak hartanya, wa banin. Allah perbanyak anak-anaknya. Ini rezeki yang luar biasa, subhanallah. Kemudian yang kedua, kebahagiaan itu diukur seberapa sering engkau berselawat ke atas Nabi SAW. Maka bisa dijadikan aurat atau wirid itu salawat kepada Nabi SAW. Bisa 100 sehari atau 1000 sehari. Rabiatul Adawiyah sampai 100.000 dalam sehari solawatnya. Kemudian bisa ditambah lagi dengan zikirnya biasa anak majelis tahu itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Banyak-banyak baca Ya Arhamar Rahimin karena malaikat akan mengatakan ya ibadallah, wahai hamba Allah, is'al fa innallaha qad aqbal. Kalau habis baca Ya Arhamar Rahimin, malaikat akan langsung bilang, wahai hamba Allah, mintalah karena sesungguhnya Allah itu faqad aqbal, karena Allah sesungguhnya akan mengabulkan. Amin. Ditambahkan Ustadz Maulana, silakan. Gini, mohon maaf tanpa menggurui termasuk yang nonton di rumah. Mohon maaf, kalau kita mau zikir dan berdoa, yang pertama pakaian kita dulu. Apa yang kita pakai? Itu tasbih yang kita gunakan. Mohon maaf ya, sebaiknya sebelum menggunakan tasbih, ijazahin dulu. Dijadiin dulu gini. Caranya tasbih itu dibacain dulu surah Al-Ikhlas setiap butirnya. Supaya jadi milik kita. Sama Quran yang kita mau baca, itu Quran itu dulu. Hatamin dulu itu Quran, baru itu yang kita pakai. Nah, sama baju yang kita mau pakai dulu sholat. Jadi ada baju baru, pakai sholat dulu. Termasuk tempat kita berdoa. Karena ada namanya tempat mustajab, waktu yang mustajab. Maka kalau tempat mustajab, pasti di Mekah. Tunggu dulu. Ternyata kita bisa belajar dari Siti Maryam. Yang berdoanya, ibadahnya di tempat yang sama. Ada namanya mi'rab. Mi'rab itu, di situ kita terus sholat ibadah. Di rumah kita. Bagian dinding yang menghadap kiblat. Jadi memang di situ terus. Sehingga Nabi Zakaria pun kaget. Ini Siti Maryam bukan Nabi. Kok bisa doanya diijabah? Sementara saya kan seorang Nabi. Ternyata karena adanya tempat yang namanya mi'rab. Itu. Oke, terima kasih banyak. Karena Bapak sudah punya majelis. Oke, ya makasih banyak Pak An. Ya tepuk tangan dong buat Pak An, Masya Allah. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini lagi deh, ibunya ya boleh. Ibu, boleh silakan ibu maju ya. Oke, Habib Usman boleh gantian, silakan maju. Ya, perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjana dari MKJRI Cisarua. Oh udah benar, oke. Ya tepuk tangan dong, Masya Allah buat Ibu ya. Dari tadi nyebutin majelis taklim pada bingung semua, kenapa sih? Tadi mah hafal, kok sampai di sini nggak hafal Pak. Oh udah terapal kalau sampai sini ya, di situ mah hafal katanya. Mau nanya apa Ibu, silakan. Katanya mah kayak mah pemberi rezeki, kenapa dalam pemberi rezeki kok orang harus menempuh kadang jalan yang menyakiti dulu. Kenapa nggak langsung aja kasih ke kita, apalagi ada orang yang diuji bertahun-tahun, gak selesai. Gitu, ya. Itu aja Ibu. Ya, itu. Jadi kenapa Allah kalau saya mau kasih rezeki nggak langsung kasih aja, kenapa harus diuji dulu ya, gitu begitu. Kan? Punten begitu Ibu? Betul. Betul? Betul. Betul apa salah? Betul. Betul, ya oke. Kalau gitu dijawab silakan Bib. Fadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita pahami bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Penyayang, pemberi rizki. Dan juga wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaqarraha kullun fi kitabim mubin. Jelas Allah bagi rizki kita. Ingat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah sudah pasti baik menurut kita. Ada kalanya rizkinya itu ditunggu dulu, nanti dulu. Takut apa? Dia maksiat, dia berbuat dosa, dia sombong akan hartanya. Takut dia zalimin orang lain, takut dia berbuat yang tidak baik. Ketika hamba Allah dekat kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah dan yakin Allah sebagai penolongnya, maka dimudahkan setiap urusannya oleh Allah. Ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka tidak baik kepada Allah, Allah pun akan berprasangka tidak baik dan buruk kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, jadikan diri kita ini hati yang bersih.
berjuang, berusaha, Allah akan kasih indah pada waktunya. Nggak usah khawatir. Keindahan Allah itu tiada tara. Ada waktu yang terbaik. Masya Allah, terima kasih banyak. Dari Ustadz Maulana ditambahkan, silakan. Iya karena butuh. Wa iya iyyaka nasta'in. Berbuat dulu baru meminta. Usaha dulu baru minta. Bisa saja dikasih sama Allah langsung. Tapi alangkah baiknya kalau kita berusaha. Disinilah letak keadilan Allah. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Tidak mungkin nasi itu naik satu-satu. Enggak. Harus ada usaha naiknya. Tuh. Bahkan kita nanam, usaha, kerja baru bisa dapat. Disinilah letak kemuliaannya. Kemuliaan orang itu dilihat dari bentuk usahanya. Bukan tongkatnya Nabi Musa yang membuat laut terbelah. Tapi usahanya. Dan kita juga bukan Siti Maryam. Yang makanan itu langsung datang. Iya, harus usaha dulu. Ya Bu ya. Iya. Tapi orang-orang yang berusaha itu the best, baik. Karena tidak mau minta-minta. Betul. Tapi begini. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Atur nuhun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibunya dong. Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.